Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana cara membuat yang tadi ya, mulai dari tabel, kemudian bar chart dan pie chart. Kalau line chart nanti kalau ada waktu boleh bisa. Nah ini data yang tadi ya Ibu pindahkan dalam Microsoft Excel. Ini untung data kita 40. Kalau misalnya data kita banyak, pusing ya kan? Itu nggak mau pusing-pusing, jadi sebenarnya sedikit aja. Nah, skripsi harus pusing, nggak boleh nggak pusing. Nah kita lihat berapa yang makro, berapa yang mikro, ya. Bisa pakai count tahu? Nah, count if. Nah, kita lihat kita ambil range-nya itu dari sini sampai tadi sini ya. Oh, bentar, salah. Nah, kita sudah bikin rentang. Nah, apa yang kita hitung? Kriterianya apa? Misalnya mikro. Pakai tanda ini ya, karena dia suatu kata ya. Kita hitung berapa mikro di sini. Nah, 20 ya. Tinggal pilih saja mau makro. Kita ganti dalamnya makro. Tapi ininya diganti nih. Berpindah ya. Dari D berapa? D3 kali ya. Benar. Nah, D3 ya. Kita hitung berapa makro. Ada 20. Ya, di mikro tadi ini makro. Kemudian yang ini ada kuliner, ada pariwisata, ada fashion, ada pertanian. Nah, kita hitung. Nol kan, kenapa? Karena di sini nggak ada mikro, ya. Kita ganti coba. Kita ganti dengan kuliner. Nah, 13 ya. Kemudian pariwisata. Kita ganti pariwisata. Sama tulisannya ya. Pariwisata. Kapan? Ini bisa kita kalau nggak mau geser-geser ini kita kasih tanda dolar. Ya. Nah, kalau kita kasih tanda dolar, dia angkanya tetap itu. Nah, kita ganti apa? Fashion. Nah, fashionnya ada 10. Kemudian pertanian kita ganti ini pertanian 9. Totalnya sum. Total dari sini. Total 4. Oh, karena dia ini kali ya, tak bisa jumlahkan. Copy dulu. Copy menjadi angka. Kita sebentar. Sum dari H44 sampai 48. Apa tidak bisa? Sama dengan sum 40. Ya, pas berarti. Nah, sekarang kita bikin tabel distribusi frekuensi. Tadi sudah ada ya. Mikronya 20, makronya 20. Ya, sudah bentuk tabel, tinggal yang tadi ya. Tinggal kita rapikan saja ke dalam tabel. Ya, sama semuanya ini. Ini tadi dia tabel distribusi. Jadi pakai count tadi ya.
Kemudian sekarang bar chart. Nah, bar chart kita dari yang tabel deskripsi frekuensi tadi ya, kita pakai ke bar chart. Nah, kita bikin bar chart di sini, insert ya. Kalau bar chart yang di sini dia ke samping ya, kolom. Kalau kolom baru ke atas. Nah, kalau mau ke atas bisa pakai kolom. Insert kolom. Itu ya. Bang, nanti tinggal otak-atik mau dikasih apa, mau diganti warna. Nah, silakan berkreasi ya, otak-atik aja. Dan ini juga seperti itu. Nah, tadi ada bar chart yang double ya, double batangnya. Nah, berarti harus kita ini kan dulu berapa ya. Kita bikin dulu tabel yang seperti ini. Tabel yang menginformasikan mikro di kuliner berapa, mikro di pariwisata berapa, dan seterusnya. Nah, kalau ini sementara caranya Ibu pakai ini. Kita apa namanya? Filter. Sudah pernah pakai filter? Bukan filter di Instagram ya. Nah, kita filter yang mikro aja dulu misalnya. Dia filter itu melihat apa saja isian di kolom itu, ya. Ambil yang mikro misalnya dulu, mikro di checklist. Nah, dia buang semua yang makro, ya. Kita lihat sekarang mau yang mana dulu, ya kuliner. Nah, kita centang yang kuliner saja. Nah, ada berapa? Kita blok saja ini. Nah, kita lihat di sini ada berapa count-nya di sini. Bawah itu ada informasi count-nya, ada 6 berarti mikro yang kuliner ada 6. Nah, kita ganti lagi nih. Berapa yang pertanian? Ada 4. Nah, tinggal diotak-atik ya. Sampai semua kategorinya terchecklist. Nanti dapatlah tabel seperti ini. Ya, gunakan ke sini tabel. Nah, kulinernya yang mikro ada 6 tadi, kemudian yang di pertanian ada 4, terus ya. Nah, ini yang kita buat ke tabel bar chart tadi atau kolom. Dia otomatis, tergantung yang kita blok ininya, tabelnya ini ya. Tinggal dipercantik. Suka bikin jadi beauty gitu kan kalau foto kan. Nah, di-beauty-kan juga grafiknya, jangan dibiarkan seadanya seperti itu. Nah, misalkan dibuat di sini. Nah, jadi kalau bikin grafik ya yang harus diperhatikan di sini dikasih tahu di bawah ini kata apa ini di bawah ini. Oh, tadi jenis usaha ya. Nah, dibuat namanya label di sini, eksis label kalau di sini. Nah, dibuat labelnya jenis usaha. Jangan kosong saja, nanti orang nggak paham nih apa kuliner ini, apa pariwisata itu apa. Nah, dibikin jenis usaha. Kemudian yang di atas itu banyaknya ya, berapa banyak yang kuliner. Satuannya angka di sini kan. Nah, dibuat juga. Terus di sini biasanya ini udah otomatis yang keluar hasilnya mikro itu yang biru, makro itu yang mikro. Terus dikasih judul, apa judul tabel kita, grafik kita ya. Jangan tidak ada judul ya, bikin judul apa judulnya, usaha berdasarkan skala dan jenis. Baru setelah itu kita buatkan kata-katanya, kita interpretasikan istilahnya. Apa yang bisa kita jelaskan dari grafik ini ya, misalnya oh ternyata dari 4 jenis ini yang paling banyak makro yang kita mau lihat nih makronya di mana. Nah, makronya paling banyak itu kuliner dan fashion. Nah, berarti pariwisatanya masih sedikit ini makronya, harus ditambahkan lagi gitu ya. Nah, jadi diceritakan apa saja grafiknya. Kemudian sekarang kalau mau coba apa tadi line chart ya, kita coba.
bisa ini ya. Ini yang total jangan dimasukkan ya. Line chart. Nah, gini dia kulinernya di sini 13 ya. Nah, ini bisa diotak-atik juga, bisa kita munculkan angka misalnya. Nah, kuliner ada 13 sudah kelihatan angkanya langsung ya, nggak perlu lihat-lihat lagi oh ini berapa gitu kan. Ada. Jadi tinggal dipercantik saja mau seperti apa. Ya. Kalau yang double tadi gimana jadinya? Garis. Garis. Nah, cantik kan? Nah, cantik mana? Cantik yang grafik tadi kan, yang double ini di bawah. Sesuaikan kebutuhannya, ya. Oke. Kemudian pie chart. Pie chart gampang, sama ya. Tinggal diambil. Ini ada pie chart. Tinggal dipilih mau gambar yang mana. Ini yang tadi ya. Kelihatan langsung. Diambil persentase, keluar persentase. Diambil ada tulisan makro mikronya bisa. Diambil angka. Nah, mikro 20, makro 20. Atau angka saja, ini mikro saja ya. Angka saja mana ya? Pokoknya gitulah ya, silakan diotak-atik. Kalau yang ini ya tergantung penyajian kita ya. Tapi biasanya kalau deskripsi jarang yang pakai kayak gini. Ini di apa ada yang dikeluarkan satu sisi dari yang lain. Jarang. Biasanya yang normal-normal saja kalau untuk yang formal ya. Oke. Paham ya? Gampang. Mau diganti warnanya bisa. Didesain. Nah, mau warnanya mau gini. Bisa. Mau pilih warna sendiri. Pilih aja di sini. Ada bisa di custom bisa juga, ya. Pilih aja satu klik. Nih, ganti warnanya jadi warna apa? Nah, dia sambungan. Kalau misalnya mau, nih kita mau menonjolkan si kuliner misalnya, kita ganti aja warnanya yang kontras, ya. Nah itu taktik dalam penyajian. Ini kan warnanya mirip-mirip nih, yang merah-merah. Nah kita mau menonjolkan si kuliner, kita ganti warnanya yang kontras, yang berbeda warnanya, ya. Jadi pandai-pandai aja. Jadi semakin kita kreatif dalam membuatkan penyajian itu, orang semakin enak memahaminya, ya. Wah, langsung dapat informasi apa yang mau kita sampaikan itu sebelum kita berkata-kata. Baru kita tampilkan kayak gitu kan, ada apa dengan warna biru? Kenapa satu ini warna biru? Oh, ternyata topik pembahasan kita kuliner gitu. Jadi itu disesuaikan dengan apa pembahasannya ya, dengan ini. Nah, kemudian tadi sedikit tentang bar chart di sini. Apa ada bikin ini ya? Coba sedikit. Dan kelihatan ya sama yang di rumah. Nah, yang ini jawabannya benar ya. Ada low, yang sini open, close, high ya. Nah, bentuknya diagram batang, tapi sebenarnya ini sudah bukan termasuk diagram batang lagi. Kalau diagram batang tadi yang dia menyentuh bawah. Nah, ini ya. Macam-macam memang mirip-mirip. Ini diagram batang. Kalau ini kan ya ngembang ya, ngawangnya. Kalau yang itu apanya? Nah, itu nanti dijelaskan juga. Jadi di dalam statistika nanti mudah-mudahan Anda akan bahas tentang itu ya. Namanya ada statistika 5 serangkai. Statistika 5 serangkai. Nah, ada mulai dari kertas bawah,
terus minimum, kemudian median, kemudian maksimum, itu batas atas. Ini dia bahasanya risiko, discover, nanti ada di sini median. Median, maksimum loss. Kalau di statistika 5 serangkai itu ditampilkan dalam buku ini namanya box plot. Plot yang berbentuk box kotak. Mirip kan, itu kotak juga kan. Tapi dibedakan sedikit bahasanya box plot. Nah, di box plot ini tujuannya kita melihat dari sebaran data ya. Misalnya kita mau melihat berapa ini tadi penjualan selama 10 tahun misalnya dari 2001 sampai 2009 misalnya ya 10 tahun. Nah, kemudian kita dari 10 tahun itu kita catat berapa kan punya data nanti tuh sampai 2009 nanti ya. Nah, kita hitung statistika 5 serangkainya. Nah, ada namanya batas bawah, ada minimum, median, maksimum, dan batas atas. Dia ada angka-angkanya di sini. Nah, apa tujuannya ada ini, ada angka-angka ini? Kalau minimum berarti nilai terkecil dari data tadi ya. Nah, kemudian ada nanti batas bawah ini dia artinya berapa data itu bisa kita lihat sebarannya namanya ya. Jadi data 10 tahun itu disebutkan berapa nilai penjualannya. Nah, ada kita hitung batas bawah itu berapa paling sedikit dari sebaran itu nilai. Dari sebaran yang 10 itu berapa nilainya yang paling inilah yang menyamakan batas nilai normalnya. Kalau nilai minimum kan jelas nilai paling sedikit itu gitu ya. Nah, dia ada. Jadi barangkali dari 10 itu ya, misalnya seperti contoh kita KRT, ingat ya. Nah, kan ada 49 yang sebarannya dekat-dekat kan, dari 1 juta penghasilannya sampai 21 juta. Ternyata ada 100 juta. Nah, itu 100 juta biasanya masuk di high. Jadi dia sudah jauh dari sebarannya ada. Jadi kalau kita rata-ratakan waktu itu ada kita ulang rata-ratanya ada orang ya. Nah, itu masuk di sekitar sini dia. Nah, yang 49 yang satu ada bintang di sini, dia namanya pencilan. Jadi dari yang 49 itu berapa sih normalnya jauh sebarannya, beberapa normal ke atasnya. Nah, di si 100 itu ada di berapa? Apakah lewat dari high bisa jadi ya, atau masih di high, misalnya di sini letak sebintang. Jadi di atas high lagi, berarti udah jauh sekali. Jadi bisa kita hitung dari statistika 5 serangkai. Nah, maksudnya soalnya nanti ada materi lah tentang itu di pertemuan berapa lupa, tapi rasanya ada. Ya. Oke, apalagi kira-kira tadi yang mau? Oh, yang multiple ya. Multiple. Nah, multiple itu biasanya memang di line chart saja ya. Datanya nggak ada sih contoh datanya, tapi kalau kita lihat di sini nih, ya seperti ini nih. Seperti yang di tabel yang digambar itu ya, ada 2 garis yang tercatat. Gitu. Misalnya tadi kita coba lah yang ini ya, bisa. Oh ini tadi apa mikro, makro ya. Oh ini sudah masuk multiple sebenarnya, tapi karena angkanya nggak bagus. Biasanya yang diambil multiple itu yang mirip-mirip kayak ini nih. Misalnya hasil penjualannya dengan modal, misalnya kita ambil satu lagi berapa modalnya. Kita mau lihat kira-kira dari modal. Nah, jadi nanti ada lagi di sini modal di sini garis-garisnya ya. Jadi kita lihat kalau tinggi modalnya, semakin tinggi nggak penjualannya. Nah, kalau misalnya garisnya mirip ya antara modal dengan
penjualan berarti bisa kita simpulkan kalau semakin bagus modal mungkin ini juga penjualannya gitu ya. Bisa kita ceritakan jadinya seperti itu. Kalau yang multiple komponen ada katanya pakai ini ya. Ini kali ya, frekuensi di atasnya. Ada display trend percentage. Nah ini ada persentasenya di sini ya. 2 garis, garis yang di atas menunjukkan persentase. Tapi Bu kurang nggak tahu juga ya pemakaiannya ini biasanya untuk apa. Belum ini juga itu. Bisa di sini otak-atik saja ya contoh-contoh. Kalau mau yang pakai dot-dot, nah dot itu artinya ada titik-titiknya ya. Kalau tadi polos saja. Kalau biasanya kita bikin pakai titik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita stop dulu recordnya. Stop.